Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Enggi Asmarakandi. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu salah satu materi dari statistik 2, yaitu tentang multidimensional scaling atau MDS. Jadi di sini saya mengunduh salah satu PDF dari internet. Nanti mungkin teman-teman bisa mendownloadnya di deskripsi. Jadi di sini ada pengertian MDS sendiri, yaitu salah satu teknik ubah ganda yang dapat digunakan untuk menentukan posisi suatu objek lainnya berdasarkan penilaian kemiripannya. Atau MDS di sini juga biasa disebut dengan perceptual map, karena bisa dibilang output dari analisis MDS sendiri yaitu berupa map. Nah, di sini MDS juga merupakan teknik yang bisa membantu peneliti untuk mengenali atau mengidentifikasi dimensi kunci yang mendasari evaluasi objek dari responden pelanggan. Nah, di sini mungkin teman-teman sedikit bingung terkait definisi apa. Jadi di sini saya kasih gambaran secara ringkas, yaitu di mana MDS ini sebenarnya adalah analisis untuk melihat karakteristik dari suatu produk apakah sama atau tidak. Misalkan ambil contoh suatu perusahaan mie, misalkan ambillah contoh Indomie. Nah, di sini perusahaan Indomie melakukan analisis MDS. Berarti perusahaan Indomie ini ingin melihat apakah dari produk Indomie ini ada pesaing yang memiliki karakteristik yang sama, baik rasa, tekstur mie, dan semacamnya. Seperti itu. Jadi gambaran kasarnya seperti itu. MDS adalah analisis yang ingin melihat karakteristik produk. Intinya seperti itu. Oke, di sini kita lompat langsung. Nah, di sini kita langsung lompat ke sini, yaitu informasi sebagai hasil analisis penskalaan multidimensional telah dipergunakan untuk berbagai aplikasi pemasaran. Nah, di sini disebutkan pemasaran, antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, ukuran citra, yaitu membandingkan persepsi pelanggan dan bukan pelanggan dari perusahaan dengan persepsi perusahaan sendiri. Yang kedua, segmentasi pasar. Nah, jadi di sini lebih ke pengelompokan atau melihat analisis apakah segmentasi dari pasar atas suatu produk ini ada atau tidak, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan produk baru. Jadi di sini tujuan perusahaan menganalisis MDS adalah melihat apakah dari produk yang dia keluarkan ada celah atau tidak. Dan itu bisa terlihat pada peta spasial. Nah, kemudian yang keempat, menilai keefektifan iklan. Jadi di sini dengan analisis MDS pun, suatu perusahaan bisa melihat apakah dengan iklan mereka, produk mereka dapat terdiferensiasi oleh pelanggan. Apakah pelanggan bisa membedakan antara produk yang dimiliki perusahaan tersebut dengan produk saingannya melalui iklan mereka. Seperti itu. Nah, kemudian di sini 5, analisis harga, di mana peta spasial dikembangkan dengan dan tanpa informasi harga dapat dibandingkan untuk menentukan dampak yang ditimbulkan harga. Dan di sini pun harga juga berpengaruh. Berpengaruh kemana? Ke map yang telah dianalisis nanti menggunakan analisis MDS. Nah, kemudian yang keenam adalah keputusan saluran, yaitu pertimbangan pada kecocokan dari merek toko dengan eceran yang berbeda dapat mengarah ke peta spasial yang berguna untuk keputusan saluran. Dan yang terakhir, pembentukan skala sikap. Teknik penskalaan multidimensional dapat digunakan untuk mengembangkan apa ini bahasa Inggris? Intinya adalah, jadi di sini pembentukan skala sikap adalah kondisi di mana perusahaan akan terbantu ketika ada analisis MDS ini. Jadi memudahkan perusahaan dalam mengambil sikap, apakah melakukan inovasi produk baru ataukah ingin lanjut dengan produk yang sama namun hanya sedikit inovasi, seperti itu. Nah, di sini MDS ada dua macam, tapi walaupun di sini ada dua macam, tapi mereka tetap punya analisis yang sama dan outputnya pun tetap sama, yaitu berupa mapnat. Ya, dalam bentuk map. Di sini ada dua, yaitu MDS berskala metrik dan MDS berskala non metrik. Kalau MDS berskala metrik, berarti di sini data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu interval dan rasio. Tapi kalau misalkan MDS berskala non-metrik, yang digunakan adalah kualitatif, yaitu nominal dan ordinal. Seperti itu.
Oke, di sini nanti bisa baca teman-teman, bisa download di deskripsinya nanti. Nah, kita lompat langsung ke prosedur analisis penskalaan multidimensional. Jadi di sini ada beberapa tahap, yaitu dari angka 1 sampai 6. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Yang kedua, memperoleh input data. Ketiga, memilih prosedur penskalaan multidimensional. Yang keempat, menentukan banyaknya dimensi. Dan yang kelima, berikan label nama, dimensi, dan interpretasi konfigurasi. Dan yang terakhir, evaluasi kendala dan kesahihan. Oke, itu tadi adalah tahap-tahapan dalam menganalisis MDS. Di sini kita langsung lompat ke contohnya. Nah, di sini kita dipaparkan oleh contoh aplikasi analisis. Di sini kita ambil contoh yaitu produsen pasta gigi, di mana dia ingin merencanakan akan memproduksi jenis pasta gigi baru yang diharapkan dapat menembus pasar cukup baik di sela-sela persaingan antara produsen pasta gigi yang sudah banyak ragam macamnya dan sudah beredar di masyarakat. Di sini tahap awal yang dilakukan yaitu yang berkaitan dengan persamaan atau perbedaan di antara jenis-jenis tersebut. Di sini contohnya ada 10 jenis pasta gigi, mulai dari Aquafresh, Crest, Colgate, sampai Dentagard. Nah, di sini kemiripan dapat diukur dengan jarak. Makin dekat, maka makin mirip. Kalau semakin jauh, maka semakin berbeda atau semakin tidak mirip. Nah, di sini kita beri poin. Jadi di sini misalkan contoh Crest versus AIM. Kalau misalkan nanti si responden memilih angka 2, berarti dia termasuk sangat tidak mirip antara Crest dengan AIM. Tapi kalau misalkan responden memilih 7, berarti antara Crest dengan AIM ini memiliki kemiripan yang sangat-sangat mirip. Jadi semakin besar maka semakin mirip, kalau semakin kecil semakin tidak mirip. Di sini berarti kita list semua, seluruh produk pasta gigi kita list sampai akhir. Jadi biar semua tahu perbedaan dan kesamaan dari tiap masing-masing produk pasta gigi. Nah, di sini digambarkan riset dengan responden sebanyak 500 orang. Nah, ini hasil surveinya. Kita ambil contoh misalkan nih, Crest. Nah, Crest di sini untuk nomor pasta gigi 1, berarti 1 ini Aquafresh. Crest versus Aquafresh di sini adalah 3. Maksudnya 3 berarti dia memiliki ini tadi, ketidakmiripan. Seperti itu. Jadi ini angka-angka ini akan menunjukkan betapa miripnya produk yang satu dengan produk yang lain. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Saya scroll lagi, lanjut. Nah, di sini program yang paling umum digunakan dalam analisis statistika adalah MDS. Ya, seperti kita tahu dalam perkuliahan sendiri pun juga sama. Setiap dosen pun juga menyebutkan yaitu program yang digunakan adalah program SPSS, ya kan? Nah, di sini diberi contoh penyelesaian menggunakan SPSS, yaitu MDS dengan menggunakan 2 dimensi. Yang pertama adalah masukkan data, terus kemudian di sini klik menu analyze, terus kemudian scale, terus kemudian pilih menu multidimensional scaling. Nah, di sini contoh outputnya. Di sini ada menu dari multidimensional scalingnya. Nah, di sini kita semua input datanya. Oke, nanti teman-teman bisa baca. Kita lompat langsung ke outputnya. Jadi di sini outputnya ada 2, teman-teman. Output yang pertama yaitu output dengan ini berupa data. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam peta. Jadi di sini yang paling umum adalah yang biasanya digunakan untuk analisis adalah yang bergambar peta. Oke, di sini biar teman-teman bisa langsung membandingkan, di sini sudah saya screenshot petanya. Jadi kita langsung bandingkan langsung. Nah,
Ini adalah output dari analisis MDS tadi. Di sini sudah terlihat, di sini ada titik, yaitu ini adalah titik di mana salah satu produk Data Guard. Di sini ada Crest, ada AIM, ada Colgate, Aquafresh, dan lain sebagainya. Di sini mereka pasti punya posisi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, jika seandainya ada kondisi di mana ada dua produk yang berada di titik yang sama, berarti bisa dapat dikatakan kedua produk itu memiliki karakteristik yang sama persis, karena dia berada di titik yang sama. Nah, itulah kenapa saya sampaikan bahwasanya di sini tidak akan pernah ada yang sama, karena setiap produk pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti itu. Nah, di sini analisisnya, ini saya baca ya. Ini adalah peta hasil proses Alscow untuk menampilkan map MDS dari kasus di atas. Terlihat bahwa pasta gigi Colgate ternyata mempunyai kemiripan dengan pasta gigi Crest. Nah, kenapa kok dapat dikatakan Colgate ini mirip dengan Crest? Karena letak paling berdekatan dan berada pada kuadran yang sama, sedangkan pasta Macleans dan Pepsodent boleh pula dianggap berbeda pada satu kuadran yang sama pula, sehingga keduanya juga bisa dikatakan mirip. Nah, mari kita lihat Colgate dengan Crest. Nah, Colgate dengan Crest ini berada di kuadran yang sama, di kuadran 1. Nah, mau tidak mau, ini memiliki kemiripan, tapi tetap berbeda. Mungkin dari rasa atau mungkin dari harga, seperti itu. Nah, sedangkan pasta Macleans dan Pepsodent, kita lihat Pepsodent di sini, Macleans di sini. Nah, di sini memiliki jarak yang cukup jauh bila dibandingkan Colgate dengan Crest tadi. Berarti dapat disimpulkan Pepsodent dengan Macleans ini memiliki perbedaan yang lebih berbeda ketimbang Colgate dengan Crest. Dan di sini bisa disimpulkan juga Pepsodent dengan Colgate pun memiliki karakteristik yang sangat amat berbeda karena berada di kuadran yang berbeda. Colgate berada di kuadran 1, Pepsodent berada di kuadran 3. Nah, oleh karena itu di sini saya scroll ke bawah, di sini ada contohnya. Nah, di sini ada dua dimensi. Dimensi pertama yaitu dimensi X. Dimensi X ini keterangannya adalah memutihkan gigi dan mencegah gigi berlubang. Sedangkan untuk dimensi kedua yaitu dimensi Y, sumbu Y, ini adalah membersihkan noda. Nah, kalau misalkan teman-teman disuruh analisis, intinya seperti ini. Misalkan ambil contoh, di sini saya sebagai perusahaan Crest misalkan. Nah, berarti di sini saya punya kesimpulan bahwa Crest ini ternyata produknya dia kan berada di titik ini, di mana titik ini mendekati dengan sumbu X. Sumbu X sendiri adalah dimensi memutihkan gigi dan mencegah gigi berlubang. Berarti produk Crest ini adalah produk yang memiliki karakteristik dapat memutihkan gigi dan mencegah gigi berlubang paling baik ketimbang produk-produk yang lain karena dia berada yang paling kanan. Nah, terus kemudian apa yang membedakan dengan Colgate? Colgate ini kan juga sama di kuadran 1. Yang membedakan adalah dia lebih ke atas. Nah, kalau lebih ke atas dan lebih mendekati sumbu Y, berarti di sini sumbu Y adalah membersihkan noda. Berarti dapat dikatakan Colgate di sini itu lebih dapat membersihkan noda ketimbang Crest. Karena apa? Karena dia lebih mendekati sumbu Y. Dan dia pun semakin tinggi. Seperti itu. Jadi di sini saya dapat membuat keputusan. Apabila saya sebagai perusahaan Crest, maka yang saya tentukan adalah saya tidak perlu bersaing dengan perusahaan Aquafresh, tidak perlu dengan Macleans, tidak perlu dengan Ultrabite. Karena apa? Karena secara tidak langsung para pelanggan sudah dapat membedakan karakteristik mereka. Yang perlu bersaing adalah dengan Colgate, dengan AIM. Karena di sini dua produk ini saling berdekatan dengan Crest. Mau tidak mau kita harus membuat inovasi produk baru atau membuat perubahan agar pelanggan bisa membedakan antara Crest, AIM dengan Colgate. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja materi MDS kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.